Kembalinya siswa ke sekolah setelah menikmati libur semester dimanfaatkan oleh pemerintah Uzbekistan. Siswa tidak langsung kembali ke bangku sekolah untuk menerima pelajaran baru, namun dikirim ke ladang kapas untuk memetik kapas saat panen selama 2 bulan. Setiap siswa wajib mengumpulkan kapas 20-60 kg per harinya bergantung pada usia dan akan diolok-olok oleh teman sekelas jika tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Siswa yang tinggal jauh dari ladang tidak disediakan tempat layak untuk tinggal. Mereka akan tinggal di gubuk kosong dan tinggal bersama hewan, tanpa ada kamar mandi maupun toilet. Waktu panen kapas di Uzbekistan adalah mobilisasi tenaga kerja musiman terbesar di dunia. Setiap tahunnya akan ada 2 juta tenaga kerja. Setengah juta diantaranya akan dipaksa untuk memanen kapas. Ladang kapas menyumbang 45% perekonomian Uzbekistan. Uzbekistan sendiri adalah negara Asia Tengah yang terkurung daratan ganda, di mana negara di sekelilingnya juga dikelilingi oleh daratan. Hal ini menyebabkan Uzbekistan menjadi negara yang kering. Hanya 2-9 inci curah hujannya setiap tahun, sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air ladang kapas terbesar itu. Air yang digunakan berasal dari mimpi komunis yang membentuk alam sesuai dengan keinginan manusia. Laut Aral dulunya adalah termasuk dalam 4 danau terbesar di dunia. Dalam waktu 5 dekade, Laut Aral kehilangan 90% luas permukaan aslinya dan menandakan hilangnya air tawar dunia sebesar 1%. Daerah ini dulunya merupakan zona ekologi dan ekonomi yang berkembang pesat di jantung Asia Tengah dan dengan cepat menjadi bencana alam terburuk buatan manusia sepanjang sejarah. Ditambah dengan kurangnya perhatian global, menimbulkan bencana yang dikenal dengan bencana Chernobyl. Yang terlihat di permukaan hanyalah sebuah bencana yang melenyapkan danau terbesar keempat di dunia, namun nyatanya itu adalah tahap awal dan akar dari perbudakan anak modern, kebocoran senjata biologis, perubahan iklim parah, salah satu tingkat kematian bayi tertinggi di dunia, dan tingkat penyakit kanker yang 20 kali lebih tinggi dari rata-rata global di wilayah tersebut. Kisah Laut Aral adalah kisah keangkuhan manusia, seperti perselisihan ekonomi, visi utopis masa depan, dan ketegangan geopolitik. Asia Tengah dalam sejarah dibentuk oleh 2 tempat lahir kehidupan di tanah yang sebagian besar tidak ramah, yaitu Laut Kaspia dan Laut Aral. Laut Kaspia adalah sisa dasar laut kuno, sedangkan Laut Aral adalah laut yang tidak sengaja terbentuk. Beberapa juta tahun lalu, sebuah depresi terbentuk di perbatasan Uzbekistan dan Kazakhstan modern. Dan 12.000 tahun lalu, Sungai Amu Darya berubah arah sehingga mengisi depresi Aral, yang kemudian menghasilkan danau air tawar yang menumbuhkan ekosistem subur dan ikan melimpah, sehingga menarik perhatian orang-orang. Laut Aral adalah danau terminal, yang berarti tidak memiliki saluran keluar alami ke laut. Itu sebabnya Laut Aral mempertahankan ketinggian airnya melalui keseimbangan air umpan, melalui Sungai Amu Darya dan Sirdarya, serta penguapan. Pada abad pertengahan, Laut Aral mengering. Pada tahun 1417, Laut Aral menghilang, menyebabkan kehancuran dan manusia di sekitarnya saat itu meninggalkan daerah tersebut. Lalu pada tahun 1517, depresi Aral kembali terisi air sungai. Ini adalah peringatan penting untuk manusia tentang sifat Laut Aral, namun tidak ada yang mengindahkan peringatan ini. Pada akhir abad 19, Laut Aral kembali menjadi kawasan aktivitas sosial dan ekonomi yang semarak. Saat itu lebih dari 40.000 nelayan dipekerjakan dan telah menjadi rumah bagi 3,5 juta orang. Saat ini wilayah tersebut berada di wilayah Kekaisaran Rusia. Salah satu ahli klimatologi Rusia, yaitu Alexander Voyevkov, meremehkan Laut Aral dan menyebutnya sebagai evaporator tidak berguna. Pada tahun 1948, Joseph Stalin mengukuhkan Uni Soviet yang baru lahir sebagai negara adidaya dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Didorong oleh kemenangan besar, Stalin menyusun rencana untuk transformasi alam. Partai Komunis Uni Soviet benar-benar percaya bahwa mereka dapat merekayasa negara mereka menjadi sebuah utopia. Sebagian besar dari upaya tersebut adalah mengubah wilayah luas yang tandus dan produktivitasnya rendah. Salah satu usaha yang signifikan adalah mengalihkan sebagian besar Sungai Amu Darya dan Sirdarya ke lanskap gunung pasir yang berdekatan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Asia Tengah
pusat kekuatan pertanian yang subur dengan fokus kepada hasil kapas. Kapas menurut daerah tersebut bagaikan emas putih, tidak hanya membantu memasok pakaian ke orang-orang Uni Soviet, tetapi juga dapat dikonversi menjadi modal asing melalui ekspor. Dalam mewujudkan impian tersebut, pemerintah setempat membangun kanal irigasi yang malah mengurangi aliran masuk ke Laut Aral. Para ilmuwan mengetahui bahwa hal ini akan memperkecil ukuran Laut Aral. Ironisnya, saluran irigasi yang dibangun dengan tidak layak membuat 70% air bocor ke gurun. Setelah kematian Joseph Stalin, di bawah komando Nikita Khrushchev, mendorong lebih jauh kehancuran reformasi tanah ini dan lebih banyak air dialihkan. Namun, dalam hal mencapai tujuan awal, rencana Uni Soviet berhasil secara luas. Pada tahun 1988, Uzbekistan menjadi pengekspor kapas terbesar di dunia. Kesuksesan itu membuat standar kehidupan masyarakat Uzbekistan meningkat dengan margin yang relatif signifikan. Dengan mengekspor emas putih ke seluruh dunia, dapat membantu mengimbangi ketidakseimbangan perdagangan dengan Barat. Namun segala prediksi dan keputusan klimatologi di daerah itu berubah menjadi bom waktu. Kemunduran yang signifikan di garis pantai Laut Aral dimulai pada awal 1960-an, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Jutaan orang yang bergantung pada laut mulai melihat garis pantai menjauh. Kota-kota makmur seperti Aralsk dan Tastubek mengalami ledakan ekonomi yang berkembang pesat. Pada awal tahun 90-an, kota-kota nelayan ini berjarak 2 jam perjalanan ke garis pantai. Air laut yang surut juga membawa beberapa efek samping yang tidak terduga. Aralsk 7 adalah laboratorium penelitian bioweapons Uni Soviet yang awalnya berada di salah satu pulau dekat Laut Aral. Lokasi ini dipilih karena dinilai terpencil dan dapat menghindari kemungkinan kebocoran atau kontaminasi. Dengan tingkat air yang menurun dengan cepat, pulau ini berubah menjadi semenanjung. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, wabah pes bubo dan keracunan arsenik di sekitar wilayah laboratorium sering terjadi, telah terbukti sangat mencurigakan. Pada tahun 1987, Laut Aral terbelah menjadi Laut Aral Utara dan Selatan. Kadar garam di air telah naik drastis dan membunuh banyak ikan di dalamnya, membuat warga di sekitarnya tidak memiliki cadangan makanan. Pada tahun 2002, laut terbelah lagi dengan membentuk Laut Aral Timur. Laut akan kering pada 2014, sehingga total luas permukaan air menjadi kurang dari 10% luas tahun 1960. Saat ini, area tersebut berubah nama menjadi Wasteland. Ilmuwan Soviet memperkirakan dasar laut akan memadat karena terbakar matahari. Namun perkiraan itu ternyata salah. Yang tertinggal dari bekas Laut Aral adalah bubuk halus yang mengandung pestisida di aliran keluar dari perkebunan kapas dan limbah beracun dari pabrik lama. Angin kencang dan sering yang menyapu bentang alam menyebabkan partikel yang sangat beracun ini terbawa jauh hingga bermil-mil, menyebabkan penyakit ginjal dan pernapasan, serta menyebabkan tingkat kanker lebih tinggi, 20 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata seluruh dunia. Angka kematian bayi lebih tinggi dari sub-Sahara Afrika. Wilayah ini menjadi sangat kering dan panas ketika musim panas dan akan membeku ketika musim dingin. Pada tahun 2015, National Geographic menerbitkan sebuah wawancara dengan warga lokal bernama Yusuf Kamalov yang mengatakan bahwa yang terjadi di wilayahnya adalah gambaran dari akhir dunia. Sementara bagian selatan Laut Aral terus menghilang dari permukaan planet, sedangkan sesuatu yang luar biasa terjadi di bagian utara. Berada di perbatasan Kazakhstan setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, upaya signifikan dilakukan untuk mencegah keruntuhan total laut. Dengan bantuan $87 juta dari Bank Dunia, Kazakhstan memutuskan untuk memutuskan hubungan Laut Aral Utara dan Selatan. Alasannya adalah mereka dapat menyelamatkan satu laut dengan membunuh salah satunya. Hal ini dilakukan dengan membangun bendungan Kokaral. Pembangunan yang selesai pada tahun 2005 ini diyakini akan mampu kembali mengisi air laut selama 1 dekade. Dalam waktu 7 bulan permukaan air telah naik, lebih cepat dari perkiraan dan kadar garam dalam air juga berkurang. Pada tahun 2010, pemerintah Kazakhstan memutuskan untuk memperkenalkan kembali ikan yang dulu banyak terdapat di Laut Aral. Warga sekitar yang tadinya miskin kembali melihat potensi industri perikanan
yang akan maju setelah terpuruk selama 3 dekade. Kekuatan dan stabilitas menjadi hal yang penting bagi pemimpin negara-negara Asia Tengah yang baru merdeka, seperti Uzbekistan. Tanpa bantuan dari Moskow dan kontrol harga yang berkelanjutan, petani tidak mau berinvestasi atau memelihara mesin pertanian yang secara langsung mengarah pada keputusan untuk menerapkan kebijakan dengan menggunakan siswa sekolah untuk kerja paksa mempertahankan keuntungan yang digunakan untuk menopang rezim saat ini. Laut Aral yang berada di Uzbekistan tidak mungkin dipulihkan tanpa perubahan pemerintahan. Kirgistan dan Tajikistan sebagai sumber air juga memiliki kepentingan dalam membendung kedua sungai untuk PLTA. Pemerintah Uzbekistan harus bersatu secara realistis untuk mencegah keruntuhan Laut Aral Selatan. Kisah Laut Aral adalah cerita yang menentang gagasan bahwa utopia adalah hal yang nyata dan bahwa manusia dapat membelokkan alam sesuai dengan keinginannya. Dari Neolitik hingga gurun pasir beracun, Laut Aral adalah peringatan terhadap keangkuhan kita sendiri.